Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang implikasi antropobiologi. Nah, antropobiologi atau biologi antropologi juga biasa disebut dengan biological antropologi dan physical antropologi atau perkembangan fisik. Nah, sebelum mempelajari lebih dalam materi ini, kita harus tahu apa sih tujuan mempelajari antropobiologi ini. Aku kasih tahu, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang kedua peran ilmu tersebut dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Dan pada ranah biologis itu lebih terstruktur pada biologis makhluk hidup. Dan pada ranah antropologi itu lebih menekankan pada dimensi seperti jejak primata, perkembangan bahasa, suku, ras, budaya, dan lain-lain sebagainya. Dan lebih rincinya lagi, ada juga beberapa implikasi yang saya ingin jelaskan. Yang pertama pada bidang pendidikan, yaitu memahami pola dan hukum pelajaran yang tepat dan sesuai yang harus ditetapkan pada pendidik dan untuk dididik pada anak dalam proses pendidikan, pengembangan kurikulum yang berbasis pada antropobiologi dan biologi anak dalam rentang kehidupannya. Nah, pada implikasi yang kedua yaitu pada bidang pertanian. Yang pertama, contohnya penemuan berbagai teknologi di bidang pertanian, berbagai tanaman untuk mengembangbiakan tanaman tersebut menjadi varian-varian tanaman yang akan dijadikan sebagai bahan pangan nantinya. Pada implikasi yang ketiga yaitu pada bidang kesehatan, di mana contoh yang pertama yang saya akan ambil yaitu dalam bidang kesehatan dapat menjadi suatu pendekatan dalam meningkatkan indeks pengembangan manusia dalam bidang kesehatan tersebut, dan juga manusia diarahkan untuk diajarkan betapa pentingnya kesehatan. Nah, pada implikasi yang keempat yaitu pada bidang hukum dan kriminal. Contoh yang pertama, pendekatan antropobiologi dalam kehidupan digunakan untuk mengetahui jejak kriminal dengan cara yaitu seperti tes DNA ataupun berbagai praktik lainnya. Pada contoh yang kedua, antropobiologi forensik adalah bentuk antara kombinasi manusia dengan pengetahuan yang menyangkut tentang sistem tubuh manusia. Nah, pada implikasi yang kelima yaitu pada bidang sosial dan kemasyarakatan. Yang contoh yang pertama yang saya akan bahas yaitu dengan mempelajari antropobiologi ini, kita pasti akan lebih memahami bahwasanya pola kehidupan masyarakat melalui pendekatan ekologi dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, pada implikasi yang keenam yaitu pada bidang sumber daya mineral. Nah, kalian pasti baru tahu kan, antropobiologi itu bisa masuk pada sumber daya mineral. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga sedikit tentang itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwanya sumber air dapat kita gunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dalam berbagai dimensi yang dapat kita lakukan. Nah, yang terakhir itu pada implikasi dalam bidang perikanan. Nah, perilaku manusia itu pasti sangat menentukan kelangsungan potensi kelautan dengan menjaga sumber-sumber daya alam yang ada di laut, yang dimana menyimpan berbagai macam potensi alam yang sangat baik untuk kelangsungan hidup manusia seperti ikan dan lain-lain sebagainya. Nah, pada contoh yang terakhir, dengan kita menjaga sumber-sumber daya alam yang ada di laut seperti terumbu karang adalah contoh yang sangat patut kita turuti.
karena hal tersebut dapat membantu meningkatkan ekosistem alam yang ada di laut. Nah, hal tersebut juga dapat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang pastinya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang implikasi antropobiologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.